Oke, hello coders. Setelah minggu lalu kita belajar apa itu array dalam JavaScript, di video kali ini kita akan coba bahas mengenai sisi front end ya, khususnya dalam pembuatan login page ya. Dimana kita akan membuat uh, halaman login ini atau form login ini berada persis di tengah-tengah secara horizontal maupun vertikal. Oke. Tentunya idenya kita akan membuatnya menggunakan Flexbox. Oke, so ayo kita mulai coding. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja kita buka Visual Studio Code kita. Ini di sini environmentnya saya hanya menggunakan Visual Studio Code versi terbaru ya, karena kita di tutorial ini atau di video kali ini tidak membutuhkan logic, sehingga tidak perlu instalasi macam-macam, hanya butuh file index HTML dan juga saya siapkan style.css di sini. Saya terpisah ya, karena biar maintainnya agak lebih gampang gitu ya untuk masalah stylingnya. Di sini kita akan bermain lebih banyak di file CSS ketimbang indeks HTML-nya ya, karena seperti kita ketahui kalau indeks HTML atau si HTML ini ya, itu merupakan kerangka dari sebuah website. Jadinya kita tidak perlu bermain banyak di situ gitu ya, karena kita akan karena ini front end, kita akan banyak bermain di style atau memoles website kita agar lebih menarik gitu ya. Oke, langsung saja kita buat di sini strukturnya di index.html, folder style dan file styles.css. Oke, ini tadi ya. Ini kita tidak perlu terminal sih sebenarnya ya, karena ini langsung dijalankan di browser tanpa pakai environment macam-macam. Oke, dan untuk mempersingkat waktu juga saya sudah sediakan snippet code ya, bacanya gimana sih ya. Oke, snippet code ya, oke udah Indonesia aja. Ini teman-teman tinggal copy, nanti linknya ada di deskripsi beserta juga link project. Jadi nanti teman-teman bisa coba cloning atau download dari GitLab ini, tinggal copy paste aja, lalu kita paste di index.html ya. Oke. Nah, ini yang akan kita poles sedikit-sedikit. Nah, ini karena Visual Studio Code saya aktifkan auto save, jadi ya saya tidak perlu repot-repot untuk menekan Ctrl S ya atau save gitu secara manual. Nah, setelah perubahan pasti akan di save secara otomatis. Itu udah di file, di auto save ya. Oke, kita buka dulu. Saya bikinnya di desktop kebetulan. Oke, terus kita buka indeks HTML nya di, nah ini akan kita poles gitu ya halaman tampilannya. Oke, langsung saja kita buka di style.css nya. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat background color dan juga fontnya agak sedikit kita ganti ya, karena enggak eye catching banget gitu ya. Fonts.google.com. Nah, ini kita pakai mengandalkan Google Fonts ya. Nah, biasa dipakai di website juga. Oke,
Ini kalau mau di-select juga nggak apa-apa, select semua stylenya. Terus kita pilih yang di sebelah sini, add import ya. Yang kita butuhkan hanya ini saja. Oke. Karena ini kalau kita pakai style apa, kita copy juga ya si text stylenya itu adanya di, kita akan menyematkannya atau memasukkannya di dalam folder index.html. Tapi kita kan pengennya bikin di style.css ya, jadinya ya kita bagian dalam text stylenya aja yang kita copy. Oke, ini fungsinya untuk mengimport ya, import file. Nah, khususnya di sini adalah Sephon itu sendiri gitu. Oke, jangan lupa di sini kita tambahin link rel style sheet, href-nya style /styles.css. Oke, ini kita mau melakukan import, memanggil file style.css tadi ya, supaya si bagian-bagian ini ketika dikasih style dia akan berubah gitu, mengikuti apa yang kita buat. Oke, lanjut kita ke bagian body, font family-nya. Nah, ini ada contohnya di sini tadi. Oke, pemakaiannya ini kita copy saja karena kita mau ganti sama font yang udah tadi kita buat. Terus background colornya kita ganti juga. Ini langsung aja hashtag, pakai hexadesimal ya, hashtag 325288, warnanya biru, agak biru gelap ya. Color biru dongker lah istilahnya. Colornya kita warnain warna putih, color teksnya. Oke, kalau sudah, karena auto save jangan lupa kita refresh. Nah, ini sudah berubah warnanya. So kemudian kita mau bikin tampilan loginnya. Jadi konsepnya seperti ini. Kita buka Jamboard dulu, google.com. Oke, kita buat Jamboardnya biar enak aja ngejelasin gitu ya. Oke, ini ada selamat datang karyawan, terus ada info penting, terus login, dan seterusnya sampai copyright. Jadi kita akan bikin layoutnya seperti ini sebenarnya ya. Oke, ini selamat datang sih maksudnya, ini bagian layoutnya ya. Ini kita pilihin aja warnanya ya, untuk warna yang ini kita bikin buat konten gitu. Oke. Nah, kurang lebih layoutnya seperti ini. Oke, yang hitam ini, sorry. Nah, gitu. Oke, yang hitam ini tuh kita asumsikan sebagai apa? Browser ya. Gak enak banget saya bikin panahnya. Oke. Browser. Nah, kemudian yang ini itu kita buat sebagai apa ya, tulisan selamat datang dan info penting. Oke, yang ini form mungkin, dan yang ini copyright-nya, tulisan copyright ya. Oke, nah ini kita akan bikin kayak ini.
Jadi dia persis jarak antara si jarak antara ini dan ini secara horizontal, secara vertikal ya, secara vertikal maupun secara horizontal itu sama gitu. Berarti dia ada persis middle di tengah-tengah browser gitu ya. Oke, jadi layoutnya kita akan buat seperti ini. Nah, so gimana caranya? Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code kita. Kemudian kita coba bikin ini ada section ini, kita akan kasih beberapa style ya, beberapa kelas atau ID mungkin. Oke, kita bikin pertama di sini ada ID login atau ID container login ya, login container. Oke. Nah, jadi kontainernya itu kita sebutnya kontainer ya, sebagai pembungkus dari si kotak ini nih. Jadi kita punya kotak lagi di dalamnya sebenarnya untuk membungkus 3 tampilan layout ini gitu. Kita ganti aja warna yang berbeda. Kita sebut sebagai kontainer. Oke, kontainer. Oke, itu ada di sini ya, login kontainer. Sudah kita buat kelasnya. Nah, karena tadi mungkin tadi saya sebutkan di awal ya, kita akan menggunakan Flex, memanfaatkan CSS property yang disebut sebagai Flex atau mungkin dikenalnya sebagai Flexbox gitu ya. Oke, ini section hashtag atau ID login container. Jadi sebenarnya bisa aja sih kayak gini, dibuat login hanya ID login container, tapi biar lebih spesifik lagi ya, kita tambahin text section. Jadi cuma text section yang pakai ID login container aja yang akan dikasih style ini gitu. Oke, kita set property displaynya sebagai flex. Kemudian karena kita pengen bikin dia buat di tengah-tengah, kita tulis justify content center. Oke, kita lihat apa hasilnya. Nah, ini dia di tengah-tengah. Oke, tapi belum kita buat dia berada di tengah-tengah halaman, baru di tengah-tengah, posisi baru di tengah-tengah secara vertikal aja nih, belum secara horizontal gitu ya. Secara horizontal, belum secara vertikal gitu ya. Oke, kemudian bagaimana cara kita buatnya? Align items, kita buat center. Nah, ini fungsinya supaya si kontainer ini berada di tengah-tengah gitu ya, persis tengah-tengah secara vertikalnya. Cuma kita belum menemukan efek apa-apa di sini karena kalau kita inspect elemen, dia headnya hanya ada segini gitu, sementara kita pengen buatnya dia full satu layar penuh gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Gampang aja, kita tambahkan aja min heightnya atau minimum tingginya itu 90 dari view heightnya. VH itu view height. Jadi dari view ini ya kita ambil heightnya atau tingginya. Oke, kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Dia sudah persis di tengah-tengah, tapi masih belum rapi. Oke, kita akan percantik lagi sedikit tampilannya.
Kemudian kita masuk ke bagian ini, section yang kedua. Jadi di dalam ini ya, bagian yang dua kotak pertama ini kita sebutnya sebagai login item ya. Sebenarnya nama kelasnya apapun bebas sih, cuman saya akan membuatnya sebagai login item gitu. Kelas login item, jadi tambahkan kelas login item. Nah, di sini juga kelas login item. Oke. Karena tadi kita sudah membuat setupnya sebagai flex ya. Flex itu secara default akan membagi item menjadi dua bagian gitu, atau fleksibel ya. Kalau ada 2 item ya 2 item, kalau ada 3 item ya 3 item. Jadi dan seterusnya gitu ya. Secara default dia flex flexbox, arahnya itu atau bentukannya itu secara horizontal gitu. Jadi ketika kita tambahkan item, misalkan 1 buah section lagi di sini ya, ini kita copy aja gitu. Nanti dia akan secara horizontal, atau mereka sebutnya flex. Flex directionnya row gitu ya. Nah, secara default, kalau kita refresh dia akan seperti ini. Kalau kita kalau misalkan flex directionnya kita set sebagai kolom ya, dia akan ke bawah bentukannya secara vertikal gitu. Tapi secara default bentukannya adalah row gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini nggak jadi, kita hapus, kita undo. Oke, tadi kita buat nama kelasnya login item. Login item. Kita akan atur flex basisnya. Flex basisnya itu gini, flex basis itu akan mengatur besar setiap item yang ada di sini di sebuah flex ya. Dalam sebuah flex, container flex itu akan besarnya atau lebarnya seberapa gitu. Nah, ini di sini saya buatnya akan membuat sebesar 20%. Flex basis 20%, gak harus persen sih, bisa pixel atau VW atau view width, diambil dari lebarnya itu juga bisa. And then kita setup 20% gitu. Dia akan seperti ini lebar. Kalau kita kasih background ya, supaya kelihatan gitu, background color tomato, nah ini akan seperti ini. Tapi kalau kita nggak atur flex basisnya, nah ini beda deh, kurang. Nah, ini secara tampilan mereka besarnya sama gitu, sama-sama 20% lebarnya gitu ya. Oke, ini kita komen dulu. Kemudian kita pengen lihat, nah kita pengen rapiin ini nih, kita kasih padding dulu aja deh. Padding itu jarak dari kotak terus garis tepi kotak ini ke dalam ya. Kita setup 2%, kita refresh lagi. Nah ini jarak antara ini ke sini 2%, ini garisnya ini ya, ini ke arah sini ke dalam 2% juga, yang bawah juga 2% gitu. Sama berlaku yang ini karena kita menerapkan aturan yang sama pada section yang satu lagi, sama-sama login item. Oke, backgroundnya kita hilangkan dulu, kita refresh lagi. Nah jadinya seperti ini. Nah, sebenarnya sampai sini tutorialnya sudah selesai sih ya, karena kita sudah berhasil membuat tampilan si login ini berada di posisi tengah-tengah secara horizontal maupun vertikal. Tapi akan kita percantik lagi sedikit tampilannya, biar lebih eye-catching aja ya secara UI gitu. So apa yang harus kita lakukan? Oke, kita akan ngasih style di sini, ada tag font. Kita akan buat tampilannya ini kan kotak, gak enak banget nih. Kita pengen bikin formnya kayak di
login Google ya, nggak cuma garis doang gitu. Nanti gimana cara buatnya? Oke, kita masuk ke style lagi, form, terus panah lebih besar, div. Ini fungsinya adalah maksudnya adalah setiap tag div di bawahnya form itu akan dikasih aturan-aturan yang kita buat gitu. Style yang kita buat gitu. Kita buat marginnya 10% secara atas dan bawah atau secara vertikal, dan 2% secara horizontal. Oke, nah ini dia akan berubah karena ini kan div isinya ada label NIK sama input type dan password juga ya. Oke, lanjut lagi, kita akan kasih style ke font label. Nah, ini setiap label yang ada di dalam form akan dikasih style ya. Bedanya dengan ini persis di bawah langsung si form gitu ya. Oke, kalau ini semua yang ada di dalam tag form yang ada tag labelnya akan kita kasih style tertentu. Nah, kita mau ngapain terhadap si form label ini? Kita kasih font weight nya saja, yaitu border, agar tulisannya lebih tebal. Oke, ini sudah kelihatan bedanya ya, tebal. Terus kita akan ngasih style di bagian input nick dan passwordnya. Oke, ini input, kita nggak pakai titik atau hashtag. Kenapa? Karena kita langsung akses sih bagian tag HTML-nya. Jadi kalau kita bikin kayak gini gitu ya, tanpa titik atau hashtag, itu akan ngasih style langsung ke dalam tag HTML-nya itu sendiri. Oke, kita set display block karena sebelumnya kita lihat dia ada di samping-sampingan begini gitu ya, gak enak dilihat gitu ya, gak eye catching. Oke, sekarang dia udah berubah karena kita set display block. Terus kita buat width-nya 100% agar mengikuti sesuai dengan lebar si bagian login ini atau si bagian kotak ini gitu ya. Oke, nah ini sudah. Kemudian kita hilangkan warna putih di inputannya. Di form input itu background color atau background saja ya, background transparent. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah hilang ya. Kemudian kita buat hilangkan sisi bagian kiri atas kanan ya dari si input ini, supaya kita akan menyisakan garis bawahnya saja gitu ya. Oke, kita set border top 0, border height 0, border bottom ya, karena kita akan menyisakan border bottomnya saja, dan akan kita ganti ketebalan kita set 2 pixel ya, 2 px. Terus tipe bordernya solid, dan kita kasih warna 73 BEF 7. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, ini kurang, kita hilangin ya, border left 0 juga. Oke, lah jelas seperti ini. Nah, pas kita ketik-ketik gini, ini masih teksnya warnanya hitam, jadi kita set color warna teksnya putih. Nah, sudah warna putih. Kemudian ini terlalu kecil ya, ukuran si inputnya dan teksnya juga akan kita perbesar menjadi si input height-nya kita kasih 30 px. Kemudian font size-nya kita kasih 18 pixel. Oke, nah ini agak lebih lebar, ini juga agak lebih lebar dan agak lebih besar ya. Oke, sampai sini selesai.
untuk yang bagian ini. Kemudian kita akan set juga bagian button gitu ya. Button lagi ini kan juga kurang enak dilihat gitu ya. Oke, index.html, kita masuk ke bagian button, kasih kelas name-nya atau kita buat kelas name button btn primary sama outline saya sama mt3. Nah ini sebenarnya style atau guideline dari Bootstrap ya, kelas-kelas dari Bootstrap saya terapkan saja di sini biar kita nggak bingung gitu ya, maksud-maksud dari penamaan kelasnya itu apa gitu. Oke, pertama btn atau button, ini sebagai kontainernya ya, sebagai kontainer awalnya kita buat paddingnya 2% kontainer awal dari si button. Kita buat font size nya 16 pixel. Oke, kemudian kita set font family nya juga sebagai sans, buat border radius nya 4 pixel, width-nya kita set 25% dari layar. Kemudian kita buat border yang transparent. Oke, jadi seperti ini. Kalau bordernya kita transparent, ini ada, kalau kelihatan ya, ada border sedikit warna hitam sih sebenarnya, kalau kelihatan nah, ada gitu ya. Tapi kalau kita hilangin ya hilang deh, jadi flat button. Oke, kemudian fungsi kelas yang kedua, button primary outline. Button primary outline ini kita akan kasih style pewarnaan pada button ya, primary outline. Oke, primary outline, kita set bordernya 2 pixel, solid. Ini kita samakan saja dengan yang input ini ya, input form ya, warnanya. Oke, background color karena outline, jadi outline aja yang kita buat style ya. Background color ini kita kosongin dan colornya kita kasih warna putih. Kita refresh, hasilnya jadi seperti ini, tapi agak kurang apa ya, kurang UX gitu ya, kurang UX. Ketika kita hover atau kita dekat mouse kita kesini, dia tidak ada efek apa-apa gitu, jadi orang nggak tahu ini apa sih gitu, kotak doang atau apakah itu button gitu. Jadi kita tambahkan hovering ketika si button ini didekatin oleh mouse gitu ya. Nah kita pakai pseudocode hover di CSS .2 hover gitu ya. Apa yang akan kita kasih style ya, biasa cursor, pointer, kemudian background color, warnanya kita samain aja sama si bordernya gitu ya. Oke, kita refresh dan oke, hasilnya seperti ini. Kemudian style yang terakhir MT3 itu singkatan dari margin top, kita isi 3 itu ukuran ini ya. Kalau secara defaultnya itu margin secara default di pattern ya, pattern CSS itu margin itu paling kecil dimulai dari 0 sampai 1,5. Itu ada 6 style dan itu kelipatan dari 0,25 sorry. Jadi kalau MT1 ya 0,25, terus MT2 ya dikali 2 gitu, dan seterusnya. Oke, tapi kita bikin style MT3 nya aja, terus kita bikin margin top gitu, karena MT margin top. Kita buat 0,75 dan satuannya REM, unitnya, satuan unitnya. Oke, ini juga sudah kita lihat ada perbedaan tadi. Oke, kemudian yang terakhir, kita buat bagian si copyright.
sebenarnya belum terakhir juga sih, masih ada ini panel di sini. Penting juga akan kita kasih style nanti. Oke, kelas copy kita namain karena copyright gitu ya. Kita spesifik p copy, jadi hanya paragraf yang pakai style atau kelas copy aja yang akan kita kasih style gitu ya. Text align center karena kita akan membuat tulisan ini ada di tengah-tengah. Oke, dan yang terakhir kita akan buat bagian info penting ini ada warnanya gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian sini, terus kita kasih kelas nih biasa kontainernya, kita sebut panel, terus kita tambahin di sini ini adalah panel header, dan ini kelas panel body. Oke, kita buat kelasnya langsung dot panel, kita kasih warna background color C6E6FF, kemudian colornya kita warnain sama kayak background, kita copy paste aja di sini. Oke, kemudian padding jarak ke dalamnya kita kasih untuk semua sisi 4%, dan border radiusnya kita kasih pixel. Kita refresh. Oke, jadi seperti ini. Kemudian untuk di bagian panel header, supaya secara UX dia atau secara UI ya, secara UI dia berbeda gitu, menandakan kalau itu adalah sebuah judul. Jadi kita tambahkan font weight saja, bold. Oke, itu berbeda lagi. Kemudian kita akan kasih ini jaraknya terlalu jauh ya, akan kita kasih perpendek kita jaraknya. Nah, itu ada di panel body. Panel body-nya kita set font size-nya 14 pixel, kemudian padding inline start-nya karena kita mau ngasih jarak mau mengurangi jarak ya dari garis tepi ini ke list ya, list. Jadi kita pakai padding inline start. Kita set, coba kita set dulu, kita lihat apa hasilnya. Oke, sorry saya lupa, ini kurang. Panel body yang kita kasih style bukan panel body-nya, tapi OL-nya ini gitu ya, yang ada di dalam panel body. Jadi setiap ada OL di panel body ya dia akan dikasih style ini gitu ya. Jadi kita set mau lagi. Nah, ini gak ada jaraknya. Nah, karena kita tadi set paddingnya ini 4% gitu ya, antara jarak ya padding ya, di semua sisi. Jadinya ini kita buat juga 4% gitu. Oke. Nah, kemudian terakhir kita akan coba membuat style ini untuk tulisannya agak lebih besar gitu ya, karena itu kecil. Nah, di sini udah ada tag H1, kita coba perbesar aja fontnya. H1, setiap tag yang ada H1 nya atau setiap tag H1 ya, dimanapun dia berada, kita akan kasih font size nya sebesar 2 rem gitu. Oke, kita refresh dan hasilnya seperti ini. Oke, menurut saya ini sudah cukup ya, karena ini juga udah lama banget, hampir 35 menit saya berbicara di sini menjelaskan tutorial terkait Flexbox gitu ya. So, jadi nanti teman-teman bisa coba download source code-nya di GitLab-nya kami, di GitLab Codingers.
projectnya gitu, bisa di clone atau di download ya. Ini sudah disiapkan oleh kami, tinggal teman-teman coba kulik sendiri gitu ya. Oke, kita cukupkan saja di video kali ini. Kalau suka, kalau seneng sama videonya, silahkan like, komen, dan subscribe agar kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tips dan trik yang tentunya akan bermanfaat bagi teman-teman gitu ya. So stay tune untuk video-video selanjutnya. Salam coding.